Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau datang di dalam doa kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur malam yang indah, kembali kami boleh datang kepadamu, dan Kau sebagai Bapa yang mengasihi kami, telah menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan, dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Bapa, berbicaralah untuk kami senang sekali karena firman-Mu yang akan datang kepada kami, pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar, boleh kami renungkan, dan pelajari bersama-sama akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan tema di dalam renungan malam yang indah ini dengan judul Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, mari saya bacakan dari Matius pasal 24 ayat ketiga sampai dengan yang ke-14. Ini adalah perkara yang penting karena apa? Sudah banyak nubuatan daripada Tuhan Yesus itu digenapi. Dan kita ikut menjadi saksinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awas, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini penting. Sebab dia berkata, diawali dengan kata waspadalah. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sekaligus mengulang sebetulnya yang ada di dalam bacaan Matius pasal yang ke-7. Matius pasal ke-7 ayatnya mulai ayat yang
Matius 7 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23 itu tentang hal pengajaran yang sesat. Ya. Tapi di sini lebih ditekankan oleh Tuhan Yesus dengan menyebut adanya seorang pribadi yang menyesatkan. Dan Tuhan Yesus di dalam bacaan ini justru menyampaikan banyak nubuatan yang sudah kita alami, yang sudah digenapi. Sehingga ini akan memberikan keyakinan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus semuanya akan terjadi. Dan meneguhkan sekaligus, buku kita ini adalah kitab suci yang benar, satu-satunya, yang bisa merekam apa saja yang akan terjadi di dalam dunia dengan segenap isinya yang Dia ciptakan. Saudara, di dalam bacaan ini tadi kita sudah tahu ada banyak gempa bumi di beberapa tempat. Lihat gunung berapi itu mulai aktif kembali, terjadi gempa bumi di beberapa tempat bersamaan, terjadi perang, bangsa bangkit melawan bangsa dan lain sebagainya, timbul kelaparan, terjadi juga krisis kasih. Ini sudah terjadi. Nah, sehingga diskusi para rasul yang ngobrol sendirian dengan Tuhan Yesus ini penting kita cermati. Para rasul kan bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Para rasul bertanya. Tetapi ayat 4 perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, jelas Tuhan Yesus bilang, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, kita berpikir, siapa orang yang bisa menyesatkan kita? Pastilah orang itu bukan orang yang jauh hubungannya dengan kita. Pastilah orang itu orang dekat yang punya kedekatan hubungan dengan kita, atau minimal adalah orang yang kita pandang. Kita hormat sama orang ini. Kita respect. Gara-gara apa? Kita yakin dia ini kan pendeta. Pasti pendeta ini mesti akan bicara tentang kebenaran. Dia ini kan orang kaya. Pasti dia ini punya banyak wawasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena predikat seseorang yang kita nilai sangat baik, itulah seringkali pribadi-pribadi ini bisa menjadi seorang yang menyesatkan saudara dan saya. Saudara, apa alatnya yang bisa dipakai oleh mereka sehingga mereka bisa menyesatkan kita? Saudara, yang paling bisa menyesatkan orang untuk mencuci otak seseorang sehingga orang yang dicuci otak ini tadi bertindak di luar kesadarannya, membabi buta, adalah pengajaran. Hati-hati dengan pengajaran. Termasuk juga statement atau pernyataan. Video-video dalam potongan pendek, ya, yang tidak diutarakan dengan jelas, itu terkadang itu bisa menyesatkan pendengarnya. Kelihatannya enak didengarkan, padahal bisa menyesatkan. Saya ngambil contoh. Mungkin potongan video, potongan khotbah tertentu yang bilang bahwa dengan iman saja engkau diselamatkan. Percaya saja engkau selamat. Nah, ini tidak diulas secara tuntas sehingga orang berpikir, wah enak sekali. Hanya bermodalkan percaya kita selamat. Loh, apakah yang namanya selamat tidak harus berbuat dengan baik? Perbuatan yang benar tidak perlu dilakukan. Tentunya tidak seperti itu. Tetapi karena ini dipotong, akibatnya apa? Pendengar itu bisa tersesat. Nah, saudara, demikian pula dengan orang-orang yang berbisnis. Zaman sekarang banyak orang berbisnis, ya, dengan memakai kedok agama.
atau bisnisnya ditambahi dengan ayat firman Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan ini dimasukkan ke semua aspek kehidupan, itu masuk. Sebab apa? Ini penuntun hidup. Dimasukkan di bisnis ya bisa, dimasukkan di tindakan apapun bisa. Sebab apa? Ini adalah penuntun hidup manusia. Segala aspek kehidupan manusia dimasukin firman Tuhan, itu cocok. Hati-hati, ada banyak pengusaha yang gandeng para pendeta. Terus kemudian biasanya pakai ayat firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Hati-hati ya. Belum tentu mereka tulus ikhlas ya. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang sungguh dengan jujur menjalankan bisnisnya. Tetapi dengan ayat firman Tuhan, mereka inginkan jaringan yang dimiliki oleh pendeta itu, jaringan yang dimiliki oleh gereja itu yang akan dimanfaatkan. Hati-hati ya. Jangan mudah tergiur terus kemudian Anda berpikir, oh ini adalah jalan Tuhan. Belum tentu, saudara ya. Saudara, sekarang kita lihat lebih dulu. Ayat yang kelima. Setelah banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, sekarang itu baru memakai nama Tuhan Yesus di dalam doa. Sehingga dengan nama Tuhan Yesus saja, Anda tidak akan pernah muncul syak. Sebab ketika Anda muncul syak, ada begitu banyak orang yang sudah langsung menghalangi apa yang kau katakan. Dengan mereka berkata, jangan menghakimi orang. Apalagi yang Anda sedang katain adalah seorang pendeta. Nah, saudara, sekarang mulai banyak orang pakai nama Tuhan. Semua pakai nama Tuhan. Sehingga antara yang asli dan yang palsu, Anda jadi bingung. Sebab mereka juga berdoa dalam nama Tuhan. Nah, saudara, tetapi nanti akan tiba saatnya. Yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Ada orang yang berani bilang, akulah Mesias. Nanti ya, semakin dunia semakin gila ini tadi, nanti akan muncul seseorang yang berani berkata, akulah Mesias. Nah, saudara, sekarang bagaimana cara Anda dan saya membedakan antara yang asli, ya, yang asli dan yang palsu? Saudara, saya yakin Anda setuju dengan saya. Yang asli telah diperagakan oleh para nabi, oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul. Nabi dan para rasul adalah mereka yang benar-benar, bukan nabi yang palsu, ya, bukan juga rasul yang palsu. Karena di sini nanti kita juga akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dia berkata, hati-hati, di akhir zaman muncul banyak nabi-nabi palsu. Nah, yang saya maksud, yang memperagakan yang asli adalah nabi yang bukan palsu, nabi yang asli, yang mengabdikan diri untuk Tuhan. Rasul juga demikian. Dan Tuhan Yesus. Yang pertama, yang asli selalu tidak ingin hidup di dalam keduniawian. Silakan dicatat. Yang asli tidak kemilikan harta benda. Tidak kemilikan keduniawian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yesus Kristus Tuhan ajari Anda berdoa. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus Kristus Tuhan juga katakan, burung punya sarang, serigala punya liang. Tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja, aku tidak ada tempat. Artinya, dia memberikan teladan, hidupnya dia di dunia ini tadi sangat-sangat sederhana. Sekarang cek pendeta pelayan Tuhan ya, yang full timer, kalau hidupnya keduniawian itu pasti palsu. Pasti
palsu. Kedua, Yesus Kristus Tuhan juga tidak ingin namanya terkenal. Ketika dia menyembuhkan orang buta, orang yang lumpuh kemudian berjalan, dia selalu berpesan, jangan bilang-bilang kalau itu aku yang menyembuhkan. Tetapi oleh karena ledakan, sukacita, dorongan dari Roh Kudus, orang ini tidak bisa memenuhi perintah Tuhan. Meledaklah sukacita dan mereka bersaksi, aku disembuhkan oleh Yesus orang Nazaret itu. Tetapi dia sendiri tidak ingin namanya menjadi terkenal. Tidak sama dengan yang palsu zaman sekarang. Justru perbuatannya itu dipamerkan. Justru ingin diberitakan. Bahkan terkadang belum ada berita apa-apa, mereka berani mengakui. Seakan-akan mereka sedang ingin mencitrakan diri bahwa aku adalah orang yang diberi karunia ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal hasil buahnya belum tentu ada. Nah, saudara, perbedaan ini. Keduniawian, tidak keduniawian. Tidak kemilikan harta benda. Tidak suka terkenal. Dan yang berikutnya, yang asli tidak suka dengan kekuasaan. Ketika Tuhan Yesus mau dijadikan raja oleh orang Israel, dia menyingkir. Bukan raja itu. Kenapa? Karena Israel salah paham. Sehingga Tuhan Yesus datang bukan karena raja seperti itu. Tapi dia adalah raja di atas segala raja yang kekal senantiasa. Saudara, tetapi yang palsu, di samping suka harta benda, hidup keduniawian, kedagingan, suka terkenal, juga suka kekuasaan. Nah, saudara, jika Anda menjumpai pelayan-pelayan Tuhan yang demikian, pastikan mereka adalah yang palsu. Saudara, mari kita lihat sekarang mulai ayat yang ke-11. Dia berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, kita tahu nabi itu fungsinya adalah penyambung lidah Tuhan. Tuhan bicara kepada seseorang, untuk seseorang ini dipakai menyampaikan pesan Tuhan kepada sekelompok orang. Nah, saudara, kuncinya cuma satu. Orang ini pasti adalah orang yang sangat istimewa dekatnya sama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan titip pesan lewat orang tersebut untuk kelompok tertentu. Jika orang ini tidak punya hubungan istimewa, kedekatan dengan Tuhan, kekudusannya istimewa, pastilah dia tidak akan dititipi pesan oleh Tuhan dalam bentuk nubuatan. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Tuhan Yesus sudah bilang, nanti akan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bibitnya sekarang sudah mulai banyak kelihatan. Di dalam persekutuan doa atau gereja, baik tatap muka maupun gereja online maupun Zoom saat ini seperti kita, sudah mulai banyak ya yang mulai suka-suka bernubuat. Saudara, silakan mereka bernubuat, Anda catat. Suka-suka khotbah bilang Tuhan berpesan untuk Indonesia tahun 2022. 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Nah, itu dicatat aja. Ini palsu atau tidak? Kalau itu tidak terjadi, itu namanya palsu. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita lihat. Ulangan 18. Saya bacakan ayat 20 sampai 22.
Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Maksudnya pakai nama Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus. Perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Garis bawahi, saudara. Sebab pakai nama Tuhan Yesus. Palsu pakai nama Tuhan Yesus. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tentunya Anda mendengar, itu langsung percaya. Tetapi Anda kan harus buktikan kata-katanya dia dari Tuhan atau dari hatinya sendiri. Oleh karena itu saya sarankan dicatat. Nah, setelah dicatat, ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi ini harus mati. Sebab apa? Lancang, berani pakai atas nama Tuhan. Ya, padahal yang dikatakan tidak terjadi. Sama seperti yang seringkali saya contohkan, karena ini adalah orang besar sebetulnya, jemaatnya banyak yang menghardik COVID karena disuruh oleh Tuhan Yesus. Videonya masih ada di YouTube. Menghardik COVID-19 supaya pergi dari Indonesia, ekonomi Indonesia dipulihkan. Nah, saudara, kenyataannya apa? Tidak terjadi. Berarti tidak difirmankan oleh Tuhan. Nabi ini harus mati. Saudara, hati-hati. Kenapa? Karena mulai banyak Zoom atau persekutuan doa yang memberikan judul, kami akan memberikan doa secara profetik. Hati-hati. Kata profet itu adalah nabi, profetik adalah kenabian. Berarti ini adalah sekumpulan orang yang sering dititipi pesan. Saudara, kenyataannya apa? Nabi tidak setiap persekutuan itu dapat pesan. Tetapi mereka dalam setiap persekutuan ada begitu banyak pesan dan untuk banyak orang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tuhan jarang berbicara tentang satu orang pribadi ke pribadi. Tetapi Tuhan bicara kalau kepada pribadi tertentu, pastilah pribadi ini akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Contoh, Tuhan bilang, Abraham, kamu nanti tahun depan akan punya anak dari Sarah istrimu. Pribadi. Tetapi kenapa kok pakai Abraham? Sebab Abraham akan punya anak yaitu Ishak, adalah anak perjanjian untuk pekerjaan yang besar. Tetapi yang zaman sekarang hanya persoalan kecil-kecil. Terkadang hanya pergumulan seseorang. Mau buka toko, mau buka usaha ini kira-kira laris apa tidak. Pastilah Tuhan tidak ngomong seperti itu. Tetapi saat ini ada begitu banyak orang gemar datang ke persekutuan yang model seperti ini, yang dilayankan oleh orang-orang tertentu yang selalu bisa memberikan jawaban atas pergumulan setiap orang yang konsultasi kepada dia. Saudara, ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kasih kebanyakan orang itu akan bisa menjadi dingin. Sebab apa? Karena kedurhakaan, karena dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Dulu ketika kita masih kecil, diberi pelajaran sehingga kita peka untuk menolong setiap orang yang mengalami kesulitan. Tetapi saat ini, orang yang mengalami kesulitan yang terjadi di depan kita, orang itu jarang langsung memberikan pertolongan, tetapi membuat video itu lebih penting. Untuk apa?
diunggah sebagai berita yang masih baru. Baru kejadian, bro. Tadi. Orang yang kesulitan, yang sedang adu-adu tadi, mungkin jatuh dari sepeda motor, dan lain sebagainya, tidak segera mendapatkan pertolongan, tetapi diabadikan lebih dulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran apa yang seringkali dipakai untuk mereka yang menyesatkan? Yaitu tentang persepuluhan. Yang seharusnya sudah tidak perlu dilakukan lagi, kita ubah menjadi persembahan ucapan syukur yang jauh lebih luas daripada persepuluhan. Tetapi kenapa para pendeta itu berat sekali meninggalkan persepuluhan, pindah ke persembahan ucapan syukur? Sebab kalau persembahan ucapan syukur, para pendeta tidak punya kesempatan untuk menerima persepuluhan itu masuk ke dalam kantong pribadi mereka, yang sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak berhak menerima dan menikmati persepuluhan tersebut, sebab mereka satu, bukan orang Lewi. Yang kedua, Anda sebagai imam juga bukan anak laki-laki dari keturunan Harun. Tetapi jika Anda mengaku keturunan Harun, maka yang Anda lakukan secara mekanisme itu salah. Imam bukan yang mengumpulkan, menarik persepuluhan, tetapi adalah suku Lewi yang bukan imam, tetapi suku Lewi yang penata layanan. Yang jumlah orangnya lebih banyak, itu yang menarik persepuluhan. Kemudian suku Lewi yang penata layanan, yang tidak bisa jadi imam, itulah yang harus mempersembahkan 10% sebagai persembahan kudus, persembahan khusus kepada Tuhan. Dan 10% itu diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Berarti kalau ini tetap dijalankan, mekanisme yang hari ini dilakukan para pendeta seluruh dunia itu salah. Karena apa? Seharusnya mereka bukan menerima dan menikmati 100%. Bukan. Tetapi kamu hanya menikmati 10% dari persepuluhan yang terkumpul. Sisanya milik suku Lewi yang penata layanan. Yaitu WL, singer, penjaga keamanan, dan yang merawat alat-alat kudus dan lain sebagainya. Baca ayat Alkitabnya, di Nehemia diteliti semua. Itu ada. Di Bilangan juga ada. Nah, saudara, di video saya lebih jelas. Ikuti satu-satu. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi sekarang dengan persepuluhan, praktek persepuluhan. Maka muncul model gaya hidup yang berbeda. Pendeta penerima persepuluhan ada begitu banyak mereka yang kaya raya. Mereka himpun dana dengan alasan untuk mengembangkan pelayanan. Nah, saudara, mereka himpun uang. Padahal Yesus Kristus Tuhan ajarkan saudara dan saya dan para rasulnya itu untuk himpun iman. Himpun iman. Memang kita tahu pelayanan butuh dana. Tetapi bukan berarti tidak ada dana Anda tidak bisa melayani. Nah, di sini tergantung sekarang. Dari keyakinan Anda, kedekatan Anda dengan Yesus Kristus Tuhan, seberapa besar engkau percaya dan yakin dengan ucapan Dia yang Dia sampaikan pada Matius pasal yang ke-10. Sebagai penutup khotbah saya, Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara lihat judulnya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Sehingga firman Tuhan ini juga berlaku kepada saudara dan saya sebagai utusan Kristus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga
sudah dekat. Saudara, artinya saudara dan saya disuruh khotbah, memberitakan firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu, garis bawahi saudara, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang asli gratis. Yang asli gratis. Ketika Naaman disembuhkan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa, Naaman bawa satu kereta harta benda, emas, perak, dan lain sebagainya, yang bisa dipakai untuk mungkin 14 turunan. Bukan 7 turunan. Sebab Gehazi yang membohongi dan dapat 2 kantong saja, itu bisa untuk 7 turunan. Ini satu kereta. Apa yang terjadi? Elisa bilang, demi Tuhan yang aku layani, sekali-kali aku tidak akan menerima persembahan yang kau bawa. Lihat, ini teladan yang tidak bisa diteladani oleh kebanyakan pendeta di Indonesia. Begitu dapat sesuatu, langsung bilang apa? Haleluya, Tuhan memberkati Bapak. Bahkan seringkali tidak sungkannya hamba-hamba Tuhan tertentu dalam tanda kutip, dalam kartu namanya dicetak nomor rekening pribadinya agar saudara bisa transfer dana kepada beliau. Nah saudara, saya lanjutkan. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 2 ayat inilah yang menunjukkan Yesus Kristus Tuhan meyakinkan para rasul, meyakinkan saudara dan saya. Jika engkau adalah utusanku, maka aku bertanggung jawab memelihara, menyertai keperluan hidupmu dan segala kehidupanmu. Aku bertanggung jawab. Karena itu, tidak usah bawa apa-apa. Aku yang menyediakan segala yang kau perlukan di dalam perjalananmu sampai engkau berhasil menyelesaikan tugas yang aku percayakan. Oleh karena itu, saudara, hati-hatilah, berwaspadalah. Sebab apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang tadi baru kita baca, pada Matius pasal 24, sudah banyak yang digenapi. Dan kita pun bisa ikut sebagai saksinya bahwa gempa bumi sudah ada, perang sudah ada, kelaparan sudah ada, dan saat ini ketika dia berkata waspadalah, maka yang dia katakan waspada itu nanti juga akan digenapi dan kita boleh menjadi salah satu saksinya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh benar-benar menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Engkau menuntun kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu pada jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersuka cita karena kami yakin seluruh keluarga kami masing-masing sudah Engkau tuntun sendiri untuk kami boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yaitu roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau mendengar doa kami, bahkan lebih daripada itu, Engkau sudah mengabulkan semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin.